Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmansyah Haji Darmawan dari Teknik Informatika dan rekan saya. Dan saya Muhammad Samsudin, sama-sama dari Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas rekayasa perangkat lunak yang kami ambil judul SDLC, yang lebih tepatnya tentang pemodelannya. SDLC atau Software Developer Life Cycle adalah sebuah kerangka kerja yang dimana kegunaannya untuk merencanakan dan mengendalikan proses pengembangan perangkat lunak. Jadi SDLC ini kegunaannya sebagai step by step ya, dalam melakukan atau kita membuat perangkat lunak. Jadi dalam membuat perangkat lunak gitu kita tidak bisa langsung asal-asalan. Jadi kita harus bikin kalau cara gampangnya itu kita bikin ancang-ancangnya. Jadi kita bikin software ini untuk siapa, lalu kegunaannya ini untuk apa, dan apakah perangkat lunak ini apakah akan efisien saat kita kerjakan. Jadi secara singkat kegunaan SDLC seperti berikut. Lalu untuk model-model SDLC ini ada banyak, diantaranya yaitu waterfall model. Lalu yang kedua adalah spiral model, yang ketiga adalah agile model, dan yang terakhir adalah V model. Untuk model-model barusan yang saya sebutkan akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Samsudin. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu waterfall model. Waterfall model adalah suatu pendekatan linear dan berurutan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi prosesnya ini mengalir satu tahap ke tahap lainnya secara berurutan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu model ini cukup lama dipakai oleh para developer. Dan yang kedua, cocok untuk mengembangkan perangkat lunak skala besar. Dan adapun kekurangannya. Kekurangannya model ini adalah sulit beradaptasi bila ada perubahan di tengah pengembangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu agile model. Agile model adalah pendekatan fleksibel dan iteratif untuk mengembangkan suatu perangkat lunak. Jadi model ini itu menekankan pada kolaborasi dan memfokuskan untuk kebutuhan pelanggan. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah kualitas software yang diciptakan bisa lebih baik, dan yang kedua memfokuskan untuk kebutuhan pelanggan. Dan kekurangannya adalah sangat bergantung pada komitmen tim, dan yang kedua dokumentasi yang kurang lengkap. Baik, setelah tadi kita sudah dijelaskan mengenai waterfall model dan juga waterfall model dan juga agile model, sekarang saya akan melanjutkan spiral model dan juga V model. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai spiral model. Jadi spiral model itu model yang memiliki suatu resiko yang lumayan tinggi karena di dalamnya ada iteratif dalam proses pengembangan dan juga perencanaannya atau proses pengulangan. Lalu untuk kelebihannya, model ini itu fleksibel dalam melakukan pekerjaan dan juga efektif dalam melakukan pengembangan. Lalu untuk kekurangannya, biaya akan sangat besar jika dalam proses pengembangannya ada iteratif yang terus-terusan atau pengulangan data yang terus-terusan. Lalu setelah itu saya akan membahas mengenai V model. V model itu sebetulnya mirip dengan waterfall, cuman dalam setiap pengembangannya itu ada pengujiannya. Jadi setiap habis selesai pengembangan langsung kita uji, pengembangan, uji, dan seterusnya. Jadi untuk V model ini tuh kelebihannya cocok untuk proyek kecil dan juga tidak memakan banyak dana ya dalam proses pengembangannya. Tapi untuk kekurangannya ini tidak cocok untuk perusahaan yang memiliki atau proyek yang kompleks karena harus menguji datanya satu persatu hingga sampai ke tahap pengembangan. Jadi kurang cocok untuk proyek-proyek yang besar dan kompleks. Mungkin itu saja.
antara spiral mode dan V model, karena pada dasarnya model STLC ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tinggal kita sesuaikan saja mana yang pas dengan proyek yang sedang kita kerjakan. Jika memang proyeknya tidak butuh sesuatu data yang kompleks, maka ya cukup dengan V model itu sudah cukup. Tapi kalau kompleks dan berulang, maka bisa memakai spiral model. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili rekan saya Syamsuddin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.